Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, Tribuners. Di hari kemerdekaan tahun ini, Tribunnews Bogor menggelar rangkaian acara bertajuk Bogor Merdeka yang disiarkan secara langsung lewat YouTube Tribunnews Bogor. Saya Widi Halande akan memandu talkshow kebangsaan dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang memang terkenal di Kota Bogor dan banyak memberikan inspirasi. Telah hadir hari ini, pagi ini, di studio Tribunnews Bogor, Wakil Wali Kota Bogor, Bapak Deddy Rahim. Terima kasih, Kang. Sami-sami, Kang Widi. Dan yang cukup ganteng dan rapi. Jangan cukup dong. Oh iya, guys. Sangat ganteng. Bapak Heri Cahyono, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor. Nah, ini kunciannya nih, Pak Anwar Rajak dari Komite Pemantau Legislatif. Terima kasih Bapak-Bapak semua sudah hadir dan meluangkan waktu untuk acara talk show santai berkaitan dengan hari ini, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Saya langsung ajak Pak Deddy. Pak Deddy, Ya. bicara soal kemerdekaan tidak hanya menjadi hak Republik Indonesia, tapi hak warga negara. Ya. Termasuk kita bicara juga soal hak warga negara di Kota Bogor. Apakah selama ini kita bicara merdeka, satu diantaranya soal pendidikan, ya, dan menjadi seluruh hak seluruh rakyat Kota Bogor. Apakah sudah meratakah pendidikan di Kota Bogor, atau sudah merdekakah warga Kota Bogor untuk merasakan pendidikan? Gimana, Pak? Iya. Di dalam Undang-Undang Pendidikan itu sebetulnya diatur ya, bahwa pelaksanaan pendidikan itu bukan hanya pemerintah saja, tapi juga sektor swasta dan masyarakat. Kalau kita bicara apakah masyarakat Bogor sudah bisa menikmati fasilitas pendidikan, saya sih menghitung dari jumlah sekolah aja ya. Saya pikir sudah bisa diakses dan mudah diakses. Hanya memang tadi kalau kita bicaranya apakah harus seluruhnya ditanggulangi oleh pemerintah, tentu tidak. Pemerintah berperan sebagai pemain utama, kemudian juga sektor swasta sebagai penunjang. Yang ketiga masyarakat, selain pemanfaat juga mereka adalah bagian dari rangkaian proses pendidikan masyarakat yang nantinya akan mencerdaskan bangsa. Jadi insya Allah kalau pertanyaannya apakah pendidikan sudah mencakupi seluruh masyarakat Bogor, insya Allah sudah. Ya. Sejauh mana bicara sudah ini tentu ada sebuah parameter, Pak Deddy. Bagaimana pemerintah daerah Kota Bogor memastikan bahwa parameter itu memang sudah menjadi bagian yang bahwa pemerintah sudah ada. Iya. Memang indikatornya itu kan dinilai secara periodik ya. Antara lain misalnya indeks pembangunan manusia. Nah, indeks pembangunan manusia ini kan selalu muncul ya secara periodik dengan instrumen dan juga berbagai parameter. Nah, salah satunya sebetulnya di sini bisa dilihat bahwa indeks pembangunan manusia Kota Bogor itu sekarang sudah ada di peringkat keempat se-Jawa Barat. Kota Bogor? Kota Bogor. Ya, dari 27 kabupaten kota, di peringkat keempat itu sebetulnya bukan hal yang jelek. Artinya kita bersaing tipis ya antara Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Bogor. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan adalah tentang lama rata-rata sekolah anak Bogor. Sekarang ini sudah 9 tahun? Sudah 10,5 tahun. Ya. 10,5 tahun? 10,5 tahun. Nah, kita akan terus mengejar ya, paling tidak ya wajib belajar 12 tahun itu terpenuhi. Tetapi dari indeks prioritas atau bagaimana masyarakat Kota Bogor sebagian besar menikmati pendidikan, rata-rata sudah 13 tahunan. 13 tahun? 13, artinya sudah masuk di perguruan tinggi. Meskipun jumlahnya tentu belum mendominasi keseluruhan anak didik kita ya, yang bisa menikmati sampai dengan perguruan tinggi. Jadi memang sejauh ini alhamdulillah dengan jumlah dan juga sebaran sekolah yang ada di Bogor dari
tingkat PAUD, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kalau dikombinasikan antara sektor swasta, pemerintah dan juga masyarakat, insya Allah semua bisa menikmati pendidikan. Oke, baik Pak Dedi, ditahan dulu. Ya. Saya akan ke Pak Heri. Pak Heri bicara soal tadi, idealnya kan tadi disampaikan oleh Pak Dedi kan seperti itu ya, bahwa indeks pembangunan manusia ya, posisi Kota Bogor itu berada di urutan keempat dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Artinya cukup bagus seperti itu. Tapi pada faktanya DPRD melihat nggak bahwa ini tuh masih kurang. Artinya bahwa kurang dalam artian bahwa dalam proses seleksi masuk sekolah saja terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Carut marut PPDB kemarin. Bagaimana DPRD menyikapi hal ini? Jadi PPDB itu kemarin persoalannya terjadi karena memang mayoritas masyarakat kita menginginkan sekolah di negeri ya, mendapatkan sekolah di negeri. Karena memang di negeri ini kan gratis ya. Nah karena terlalu banyak orang yang menginginkan masuk di negeri, tentunya antara demand dan supply itu tidak seimbang, tidak sebanding. Demand-nya terlalu banyak, supply-nya sedikit kan. Tapi Pak Dedi mau menambah nanti, nambah jumlah sekolah negeri. Nah, di sini terjadi persaingan gitu kan. Terjadi persaingan. Nah, sistem rekrutmen ya, sistem rekrutmen dengan sistem zonasi ini kan terjadi belakangan ini dalam beberapa tahun. Kalau dulu kan sistemnya pakai NEM ya, sehingga orang itu kalau mau mencari sekolah yang dia mau, dia belajar. NEM-nya tinggi ya dia berhak menentukan dimanapun dia belajar ya, mau SMA, SMP 1, mau SMP 2, SMP 4 dan nggak jadi soal. Dan dulu itu sudah ada peringkat-peringkatnya. Kalau NEM saya sekian, lakunya di sini. NEM saya sekian, lakunya di sini. Nah, terjadi sistem yang berubah kan, sistem zonasi. Sementara dengan sistem zonasi itu harusnya kalau diterapkan, itu penyebaran sekolah juga merata kan gitu kan. Tapi kan yang terjadi kan memang pembangunan sekolah kan bukan ketika zonasi itu diterapkan, tapi sudah terjadi jauh sebelumnya. Letak SMP 1 dengan SMP 4 berdekatan. SMP 4 dengan SMP 2 berdekatan. Dan itu kan dirancang bukan untuk zonasi. Sehingga terjadi wilayah-wilayah tertentu ya. Wilayah tertentu seperti Gunung Batu. Bahkan salah satu SD itu anak-anaknya berprestasi itu, SD Gunung Batu 2 itu. Mayoritas dulu waktu pakai sistem NEM itu hampir 100% masuk di SMP negeri ya, karena NEM-nya bagus-bagus. Tapi dengan sistem zonasi kan tidak semua bisa, karena letak rumah tempat tinggalnya di daerah Gunung Batu, Sinanda Barangang itu kan jauh dengan sekolah-sekolah negeri. Nah tentu kalau ada dua pilihan ya menghadapi tantangan ini. Pilihan pertama adalah merubah sistem gitu. Sistem rekrutmen itu dirubah lagi. Disesuaikan dengan kondisi real ya, real keberadaan sekolah ini dengan sistem penerimaan yang lebih mengakomodir kepentingan wilayah-wilayah yang tidak ada sekolahnya ya. Lalu strategi kedua adalah membuat sekolah-sekolah baru yang lebih merata, yang lebih terjangkau di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh anak didik tersebut kan. Sehingga ketika mereka ingin mendapatkan sekolah negeri tidak harus, dan punya harapan, oh ada di tempat saya ada sekolah negeri, jadi harapan itu nggak sirna gitu. Sekarang bayangkan misalnya orang tua yang tinggalnya di Margajaya ya, Margajaya kan wilayah Kota Bogor juga. Sebagai orang tua, saya pengen anak saya sekolah di negeri, tapi tidak ada sekolah di negeri yang dekat dengan Margajaya kan. Nah sebagai orang tua yang berpikir pengen sekolah di negeri, tentunya kan manusia itu kan selalu mencari jalan keluar kan. Oke, kalau sistem zonasi salah satunya adalah orang yang tempat tinggal yang diterima yang dekat dengan sekolah, yang kaya saya beli rumah di dekat sekolah tersebut. Kalau bisa, otomatis kan dilarang nggak itu? Nggak mungkin dilarang. Misalnya Kang Widi punya anak di Margajaya, pengen diterima di SMP 4, oh di depan SMP 4 itu ada rumah kosong,
tak belilah, saya punya duit sekian miliar gitu. Atau saya sewa ruko di PGB gitu. Nah, bagi yang tidak punya uang untuk beli rumah ya pindah KK. Karena itu manusia itu pada dasarnya untuk mencari jalan keluar. Kan ada teori survival of the fittest jadi. Dia selalu berusaha untuk survive, bertahan, menghadapi tantangan ini. Nggak mungkin manusia itu menerima keadaan, tidak mencari cara. Nah, persoalannya adalah cara yang ditempuh itu ada yang benar, ada yang tidak. Misalnya saya punya teman, rumahnya di dekat sekolah tersebut, lalu saya memindahkan anak saya ke situ. Itu bagian dari upaya itu. Upaya untuk berusaha supaya anak saya bisa masuk sekolah tersebut. Dan ketika caranya itu yang punya rumah itu memang menerima, itu Disdukcapil juga tidak bisa menolak karena prosedurnya benar. Yang prosedur tidak benar kan dibatik. Istilahnya itu kejahatan. Kang Heri, tapi sehingga itu yang menjadi krusial tadi, menjadi carut marut tadi. Artinya dia menempuh cara-cara yang salah. Yang punya rumah tidak tahu. Betul. Tiba-tiba di kakaknya ada nama bla 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 atau kakaknya dirubah, dibatik. Itu adalah satu upaya yang keblinger gitu, upaya yang kebablasan gitu. Tidak benar. Bicara tadi Kang Heri bicara soal supply and demand. Artinya lebih banyak permintaan daripada kapasitas ya. Permintaan daripada kebutuhan seperti itu. Tapi bahwa di adanya sistem zonasi nilai itu kan itu salah satu upaya untuk tidak terjadinya ketimpangan antara supply dan demand. Tapi yang terjadi saat ini adalah, yang kemarin itu adalah ketidakadilan. Itu yang dirasakan oleh masyarakat. Masalahnya rasionya, Kang. Jadi gimana? Pertama mungkin saya tambahkan ya, maaf nih. Yang pertama, kan rasio SD negeri dengan SMP negeri dan SMA negeri itu kan tidak sebanding. SD negeri itu kurang lebih ada 212-an SD. SD negeri? SD negeri. Itu belum swasta ya? Belum swasta. Kemudian SMP-nya, SMP negeri itu hanya ada 20. Nah, SMA negeri sebogor hanya ada 10. Nah, dari sini saja kan udah terlihat sebetulnya. Apakah zonasi ini memungkinkan kita terapkan secara murni? Ya di luar yang tadi ya, manusia mencari jalan keluar untuk mencapai tujuan mereka dan keinginannya. Nah, jadi memang yang harus diupayakan adalah menambah. Nah, cuman begini, kita juga harus melihat bahwa kalau kita bicara rasio ditambah dengan SMP swasta dan SMA swasta, sebetulnya mencukupi. Saya bisa sampaikan di sini mungkin tidak ada anak Bogor yang tidak kebagian sekolah. Gitu. Asal tadi kan, tidak semuanya dong di negeri. Nah, hal yang kemudian menjadi permasalahan di samping kita pemerintah Kota Bogor harus menambah SMP, SMA juga harus ditambah oleh pemerintah provinsi karena kewenangannya kan berada di tingkat provinsi, bukan ada di kita. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan. Nah, hari ini, kemarin ya waktu itu, tanggal berapa? Tanggal 10 Agustus, ada statement. Oh iya, 10 Agustus ya. Iya, kemarin ya. 10 Agustus, Pak Jokowi mengeluarkan statement akan mengevaluasi tentang terkait dengan zonasi. Karena tadi persoalannya real di lapangan ini, mestinya kan gini, misalnya di Bogor Barat, di dapilnya Kang Heri, ya SMA negerinya ada dong 3 mestinya. SMP negerinya paling tidak ada 6. Ya. Nah, dan di setiap kecamatan kurang lebih jumlahnya sama atau dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Nah, ini kan problem yang dihadapi di lapangan sangat kompleks. Apakah ada aset pemerintah provinsi di wilayah tersebut? Apakah kita juga harus kemudian merubah merger SD, kemudian merubah SD menjadi SMP atau SMP menjadi SMA? Itu jadi persoalan yang harus dipecahkan ke depan ya. Tetapi yang paling penting tadi yang sampaikan Mas Heri bahwa ya zonasi ini menjadi sebuah momok untuk masyarakat untuk kemudian mencari akal ya, mencari jalan untuk bisa dipenuhi sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Yang punya duit ya beli rumah ya Mas Heri ya. Baik, menarik. Sebelum kita membahas soal mau dikemanakan sistem pendidikan
sistem seleksi masuk di Kota Bogor ya, Kang ya. Apakah pakai zonasi atau tidak segala macam. Saya ingin minta pendapat dari Pak Anwar Rajak nih. Sependapat nggak dengan kondisi bahwa ini terjadi karena memang supply and demand yang tidak seimbang. Sehingga terjadinya hal-hal yang saya katakan penyelewengan lah, seperti itu. Iya. Pertama saya pikir mungkin yang saya ingin sampaikan adalah bahwa soal pendidikan sebenarnya adalah mandatori ya, mandatori konstitusi untuk pemenuhan hak semua warga gitu ya. Jadi negara berkewajiban, dalam hal ini tentu pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan supaya anak-anak semua Indonesia, semua anak di Bogor itu bersekolah gitu ya. Nah dalam konteks itu tadi menarik sebenarnya. Kemarin ada persoalan PPDB gitu ya, terutama yang banyak disoal adalah kena soal zonasi gitu. Nah saya pikir kita semua sudah ini viral sebenarnya kemarin menjadi perbincangan di tingkat nasional juga sebenarnya karena di media semua membahas itu. Nah pertanyaan kemudian gimana menyelesaikan? Saya yakin tadi tuh dari Kang Deddy sebenarnya dari sisi rasio mungkin terpenuhi. Dari sisi rasio terpenuhi. Ada swasta. Ada swasta. Nah, persoalannya memang bahwa di hampir semua tempat di daerah di Indonesia itu belum melihat bahwa swasta ini memiliki kontribusi ataukah dianggap sebagai bagian yang memberikan peran terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan. Sehingga kadang swasta berjalan sendiri. Jadi semestinya kalau dianggap sebagai dia adalah bagian yang memberikan kontribusi dan berperan serta, maka kemudian pemerintah juga memberikan insentif ataukah memberikan menjadikan mereka sebagai bagian dari kebijakan pendidikan di pemerintah, sehingga tidak ada dikotomi antara swasta dan negeri. Nah, pada konteks itu, ketika cara pandang yang sama, maka kemudian ketika PPDB terjadi, maka yang swasta juga bisa sebenarnya masuk dalam sistem zonasi, sistem PPDB. Nah, anak-anak tadi ini tidak lagi berebut gitu ya. Ataukah mungkin memang tadi kondisinya adalah bahwa ada yang masih favorit, ya, sehingga orang ke sana. Ada orang tua yang masih kemampuannya kurang gitu ya, sehingga harus mencari secara ekonomi. Iya, karena di swasta harus berbayar. Nah, berbagai macam cara digunakan. Nah, saya sih tidak cenderung menyalahkan masyarakat karena mereka mencari hak gitu ya. Tadi seperti Kang Heri juga sampaikan, itu haknya dia cari terus kan. Anak saya mau cerdas anak saya, jadi saya cari sekolah. Nah, persoalannya hanya di sana yang menurut pandangan sebagai masyarakat orang, hanya di sana sekolah yang mungkin cukup bagus. Kalau dekat rumah saya mungkin masih ini. Nah, seharusnya sekolah dekat rumah saya juga menjadi favorit gitu ya. Semua sekolah menjadi favorit, sehingga saya memilih berdasarkan tadi itu kedekatan wilayah aja, bukan kedekatan itu. Nah, mau swasta mau negeri tadi itu mungkin kalau di PPDB bersama itu akhirnya terpecahkan sebenarnya. Kalaupun tidak berarti memang ada tadi PR untuk kemudian memenuhi beberapa tempat yang harus dibangun mungkin sekolah ataukah ya tadi mungkin ada sekolah yang di merger kemudian ada SD yang bisa dijadikan SMP gitu ya. Yang pasti bahwa mungkin pemetaan itu harus juga dilihat bahwa masyarakat Kota Bogor harus semua memiliki akses yang dekat dengan sekolah ya. Terutama sebenarnya SMP ya, SMP SMA ya. Kalau SD sih memang kalau kita lihat sangat merata dan sangat banyak. Makanya tadi bicara soal rasio kan ya. Rasio itu sangat tidak sebanding ya Kang ya. Bahwa dari SD ada sekitar 200-an, ketika lari ke SMP hanya 20. Sekitar 20. Nah, tapi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Akang sama Kang Bima selama hampir 5 tahun ini? Ya, kami sudah mematangkan merger ya beberapa SD yang antara lain jumlah muridnya semakin berkurang. Oh, ada seperti itu? Ada juga, itu ada kenapa kecenderungan. Itu kejadian itu? Ya, berkurang itu karena apa? Ya berkurang karena mungkin wilayah yang dulunya mungkin wilayah yang padat penduduk ya dengan jumlah kepadatan yang tinggi, kemudian juga tentu kelahiran yang tinggi mengakibatkan munculnya demand untuk sekolah di tingkat SD. Tetapi lambat laun mungkin akhirnya berubah.
di wilayah itu sudah tidak ada lagi di mana anak-anak SD. Oh, oke. Nah, maka ada beberapa yang kemudian sudah kita matangkan untuk merger. Nah, kemudian juga kita membangun SMP terpadu. Kemudian kita coba juga berdiskusi ya dan meminta secara resmi kepada pemerintah provinsi untuk melakukan hal yang sama. Ya, jadi untuk SMA-nya? Untuk SMA, menambah jumlah SMA. Tapi kan tadi, pemerintah provinsi pernah menanyakan ke kita, adakah aset yang bisa dimanfaatkan untuk membangun SMA? Karena kalau melalui proses pengadaan lagi kan berarti harus ada DPA lagi, kemudian juga pengajuan anggaran, pembahasan di DPRD, dan seterusnya. Itu cukup panjang. Okay. Nah, cuman kalau kita melihatnya kan secara holistik lah ya. Jangan dikira bahwa pendidikan ini hanya urusan pemerintah daerah saja dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Okay. Ada juga sekolah yang di bawah Kementerian Agama loh, banyak. Ya kan? Meskipun jumlahnya kan tidak banyak. Ya, jumlah tidak banyak, tetapi itu menjadi bagian dari kontribusi. Nah, kemudian juga yang harus dipikirkan sesungguhnya adalah apakah jumlah guru ya, itu juga sebanding dengan jumlah murid dan perkembangan misalnya teknologi, perkembangan sosial budaya, begitu kan? Yang juga harus perhatikan. Kenapa? Karena kita akan menghadapi nanti satu saat adalah defisit guru. Contoh hari ini, ya hari ini di Kota Bogor di tahun 2023 ini mungkin akan ada guru yang pensiun jumlahnya mendekati 300 orang. Ya. 300 orang 300 orang pensiun. Nah, kemudian apakah penggantinya dari program CPNS itu hadir dalam jumlah yang sama? Kan itu juga jadi persoalan. Nah, artinya memang ini harus dikembalikan lagi kepada kebijakan nasionalnya seperti apa. Kebijakan rekrutmen gurunya, kebijakan bagaimana mengatur sistem, dan kemudian bagaimana pembiayaan yang dialokasikan untuk pendidikan ini menjadi sarana untuk tadi memenuhi keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya secara murah, mudah, dan juga praktis kan begitu kan. Nah, ini yang harus didorong ke depan untuk bisa dibahas dalam level-level yang mungkin lebih tinggi lagi. Pak Kang Heri, bicara rasio, terus bicara problematik yang tadi disampaikan oleh Kang Deddy kan sangat problem banget ya. Pertama, hari ini aja kita bicara soal guru yang akan pensiun, sekitar 300. Bicara soal 200 sekolah SD yang tidak sebanding dengan 20 SMP, sedangkan dia harus melakukan melanjutkan jenjang pendidikan. Apalagi bicara SMA yang lebih sedikit lagi. Bagaimana peran dari DPRD untuk segera bisa memerdekakan dunia pendidikan di Kota Bogor agar tidak terjadi hal seperti itu? Kita tidak bicara soal masalah swasta ya, tapi karena sebagian orang mindsetnya masih pingin ke negeri, ya kan? Karena kalau bicara swasta, kata Pak Anwar tadi ya, kalau orang punya kebutuhan atau punya kemampuan tidak ada masalah saya mau sekolah di swasta atau di negeri. Tapi persoalannya masyarakat kita masih masyarakat sebagian yang memang berharap putra-putrinya masuk negeri. Nah, ini pemecahannya seperti apa ya? Nah, sebenarnya kualitas swasta itu nggak jauh lebih buruk dari negeri. Persoalannya bukan di orang tuh pengen semua ke negeri karena memang gratis ya negeri ya. Itu pilihan yang memang banyak diinginkan oleh orang tua. Kalau negeri berbayar nggak mungkin ya? Negeri berbayar ya. Ya, memang amanatnya gratis. Nah, ini nanti kan kaitannya dengan strategi kan. Tadi Pak Deddy sudah sampaikan bahwa warga Kota Bogor itu sudah merdeka. Mereka pengen sekolah, ada sekolahnya itu ada. Betul, walaupun di swasta atau di negeri. Nggak mungkin mereka pengen sekolah, nggak dapat sekolahan gitu kan. Semua dapat sekolahan dan semua bisa bersekolah. Itu bagian dari kemerdekaan warga kita untuk bisa mendapatkan pendidikan. Persoalannya adalah perbedaan rasio itu adalah rasio yang pengen ke negeri. Jauh lebih banyak dari kapasitas sekolah yang di negeri ini. Ketika mereka nggak dapat di negeri juga mereka lari ke swasta. Lari ke swasta. Nah, sekarang DPRD ingin menuntaskan masalah ini supaya memperkecil rasio. Ini juga ada masalah. Karena gini, sekarang gini Pak, kalau kita bangun sekolah negeri banyak, yang swasta ini nggak kebagian siswa, marah juga. Nanti kita dianggap mematikan sekolah mereka. Kalau kita bangun sekolah negeri yang banyak gitu. Nah, strateginya adalah strategi yang lebih lebih masuk akal.
mungkin saran juga ke Pak Dedi selaku kepala daerah. Yang di swasta ini yang nggak mampu disupport. Nah, DPRD sudah memulai nih mengusulkan anggaran. Ini sudah berlangsung beberapa tahun ini. Support seperti gimana, Kang Heri? Ya kalau misalnya yang nggak mampu tembus ijazah, dibantu. Oh iya, memang ada itu. Ada. Seperti itu. Sehingga tidak terlalu banyak gap antara swasta dan negeri terkait dengan biaya bagi warga kita gitu. Nanti Pak Dedi berusaha untuk menggenjot PAD kita. Nah, PAD kita banyak. Nah, kalau bisa kan semua warga kita bebas SPP kan. Ibaratnya yang sekolah di swasta dibayari nama pemerintah gitu. Sehingga swasta juga tidak rugi. Gimana tuh? Swasta tidak rugi. Mungkin sebetulnya kan sudah ada bos daerah. Oke. Jadi kita sudah memberikan bantuan kepada sekolah swasta. Ya, setiap tahun. Ada bos daerah? Ada bos daerah. Ke semua swasta? Ke semua sekolah itu ada. Cuman problemnya kan yang jumlah muridnya banyak akan menikmati. Jumlah kan satu anak itu bisa dikali dengan nilai tertentu ya. Betul. Taruhlah 350.000 kali misalnya satu sekolah jumlahnya 1.000 anak. Berbeda dengan sekolah yang tidak tidak terlalu digemari gitu kan. Jumlah muridnya hanya misalnya 80 orang. Tentu nah inilah kemudian menjadi gap ya. Nah, cuman memang persoalan ujungnya adalah pada saat mereka sudah menikmati pendidikan, tetapi kemudian sekolah menahan ijazah. Kan bahasanya harusnya dirubah. Setiap anak kan sudah disubsidi juga oleh pemerintah. Jadi kalaupun anak itu dari kelompok keluarga yang kurang mampu, mestinya ya diberikan saja ijazahnya. Karena dari ijazah itu dia punya kesempatan untuk mencari pekerjaan, bukan kemudian ditahan. Nah, ini masalah-masalah yang masih belum sejalan ya, Mas Heri ya, di lapangan, terutama untuk sekolah-sekolah yang masih suka menahan ijazah. Problemnya di mana itu menahan ijazah itu? Ya kan buat mereka selalu dikaitkan dengan biaya operasional yang mereka keluarkan. Bayar listriknya, bayar gurunya, bayar. Kalau bos itu berarti hanya untuk muridnya ya? Muridnya saja. Bukan untuk sekolahnya? Bukan. Ya murid dia dititipkan uangnya di sekolah. Tapi kan sekolah itu kemudian uang itu dipakai untuk membayar honor guru kan begitu. Operasional lah intinya kan BOP itu kan bos itu kan biaya operasional sekolah. Nah kita sudah. Itu dari APBD Kang? Dari APBD. Ada ya? Iya. Setiap tahun berapa? Setiap tahun. Saya nggak hafal tapi sekitar di atas 100 miliar setahun. Di atas 100 miliar? Untuk pendidikan ya di Kota Bogor alokasi anggaran ya di atas 100 miliar. Kalau 100 miliar itu untuk membangun sekolah bagaimana? Bisa, makanya Tadi kan kalau dibangun yang swasta. Nah ini makanya saya menarik nih. Saya dimatikan dong sama dia. Iya makanya swastanya bilang. Antara dua pendapat ini menarik juga. Makanya kita mencari jalan tengahnya gimana Pak? Kalau misalnya ditambah kan kata Kang Heri kan, ya ini swasta bakal marah-marah kan. Ya sebetulnya tadi ini kan seolah-olah ada dikotomi swasta dengan negeri. Oke. Saya kasih contoh sederhana aja. Saya nggak pernah sekolah di negeri loh. SD saya di swasta, SMP saya di swasta, SMA di swasta. Ya kalau dari ujung-ujungnya kita lulus, kemudian kita masuk perguruan tinggi, kemudian kita mencari kerja, kan di pasar kerja itu tidak selalu harus ditanya apakah kamu lulusan SD negeri, apakah kamu lulusan SMP negeri, kan tidak kan. Gitu. Jadi memang ini yang harus dicoba untuk diturunkan ya level dikotominya itu kan, supaya masyarakat menganggap ya sekolah-sekolah swasta juga sama kualitasnya kan gitu. Kang Heri, kalau tetap bahwa Pemkot akan menambah jumlah sekolah negeri, tentunya harus ada persetujuan dari Dewan dong. Iya, menambah itu harus, tapi tentu harus diukur jumlahnya ya. Oke. Jumlahnya tentunya memang diukur kemampuan APBD kita dan juga wilayah tersebut memang membutuhkan tambahan sekolah negeri dan tidak mengganggu penerimaan sekolah swasta. Ada banyak wilayah-wilayah yang tidak ada sekolah swastanya
tidak ada sekolah negerinya juga, sehingga pilihan warga itu jauh gitu. Nah, tempat-tempat seperti itu harus bisa dibangun sekolah negeri untuk mengantisipasi kekosongan sekolahan. Jadi rencananya menambah berapa sekolah? Kalau hitungannya tentu SMP ya, paling tidak SMP kita harus tambah sekitar 2 sampai 5 ya. Di mana sekolah. Itu? Ya tentu sebarannya sudah di mapping. Di dalam kajian di Dinas Pendidikan sudah ada. Kalau SMA juga sama. SMA mungkin kita harus usulkan untuk ditambah paling tidak 2 lagi. Terutama di Bogor Selatan ya dan Bogor Timur. Nah, di Bogor Selatan itu kan Bogor Selatan itu terpecah menjadi 2 area wilayah. Yang satu masuk ke area kota, satu lagi masuk ke area yang berbatasan dengan kabupaten. Nah, setelah Batu Tulis sampai dengan Warung Nangka, kan tidak ada sekolah SMA. Ya, bagaimana mereka anak-anak Bogor Selatan harus ke Empang semuanya? Berapa ongkos yang harus mereka keluarkan? Tetapi kan daya tampung SMA 4 juga kan terbatas. Jadi kita usulkan kepada pemerintah provinsi untuk menambah 1 SMA di Bogor Selatan. Nah, demikian juga di Bogor Timur. Di Bogor Timur kita perlu menambah 1 dulu sekarang ya, mungkin dalam 2-3 tahun ke depan. Tapi itu sudah menjadi satu kebijakan kita dan kita mendorong supaya antara rasio SD, SMP, SMA ini semakin baik dan tidak mengurangi tadi bukan tidak mengurangi antusias juga masyarakat untuk tetap memanfaatkan SMA swasta maupun sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Kementerian Agama. Ya. Pak Anwar tadi bicara soal kewenangan kan memang masih ada dualisme ya, karena pemerintah Kota Bogor hanya bisa menangani SD dan SMP. Sedangkan SMA itu diberikan kepada provinsi dan itu jaraknya terlalu jauh secara kewenangan. Benar. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah seharusnya kan menjadi pure dikelola atau diurus ya? Betul. Termasuk juga oleh DPRD-nya kan yang bisa memantau. Sekarang tidak bisa. Kalau kita melihat angka partisipasi sekolah kan sebenarnya kayak model piramida ya, semakin ke atas itu kan semakin berkurang. Angka partisipasi ke SD 90%, naik ke SMP jadi 70%, naik ke SMA menjadi 60%. Nah, persoalan kemudian, ini anak-anak kita di daerah nih, Kota Bogor ini punya anak-anak nih. Tapi kemudian setelah mau SMA, fasilitas sekolahnya harus kewenangannya pemerintah provinsi. Nah, menurut saya sih memang tetap tanggung jawab anak-anak itu kan ada di daerah ya. Pemerintah daerah. Nah, sehingga ya soal fasilitas ada di sana. Tentu memang ini penduduk saya loh, ini penduduk saya. Berarti mungkin harus lebih intens kita harus komunikasikan ke pemerintah provinsi untuk kemudian memenuhi tadi itu rasio. Juga mesti sebenarnya didorong gimana memenuhi rasio. Ada sekian anak yang lulus SMP nih, berarti rasionya akan sekian kebutuhan kita untuk bersekolah di SMA. Nah, kalau belum terpenuhi rasionya, maka perlu kita sering-sering menyuarakan ke tingkat provinsi dan juga mungkin ke kementerian bahwa ini ada persoalan loh. Kenapa kemudian piramidanya kemudian mengkerucut ke atas, ya, ke partisipasi sekolah kita semakin ke atas semakin berkurang karena itu ada rasio memang yang kita tidak penuhi, sehingga anak-anak cenderung mungkin setelah tamat SMP dan kemudian tertolak di PPDB kemudian tidak lagi sekolah, ataukah cari di tempat lain, ataukah masuk pesantren atau masuk di mana-mana, banyak pilihan-pilihannya akhirnya tidak terdata dalam angka partisipasi sekolah. Itu. Nah, menurut saya sih realnya ini perlu kita komunikasikan dari sisi kebijakan. Anggota DPR juga menurut saya punya ruang yang akses ruang komunikasi kebijakan yang lebih luas sebenarnya. Bisa lewat partai politik, bisa lewat tentu komunikasi antar DPRD ke provinsi juga mesti saya yakin juga jalan gitu ya. Tapi pemerintah Jawa Barat atau pemerintah provinsi masih setengah hati sepertinya Pak ya untuk menyerahkan ini ya? Oh bukan, ini kan undang-undang ya. Kebijakan nasional. Kebijakannya kan undang-undang otonomi daerah. Berarti? Jadi dalam undang-undang otonomi daerah itu ada berbagai hal yang diatur kan. Pendidikan dibagi, SD SMP di tingkat kota kabupaten, kemudian SLTA di tingkat
provinsi. Kemudian misalnya terminal tipe A diarahkan, dikelola, aset diserahkan kepada pemerintah pusat. Jadi memang di undang-undang ini yang kemudian kadang-kadang timbul ya permasalahan-permasalahan yang harusnya bisa kemudian ada semacam inovasi kebijakan ya. Misalnya bisa kewenangan ini kan bisa mencakupi anggaran misalnya kan, kemudian pengelolaan. Nah, anggaran disiapkan oleh pemerintah provinsi, pengelolaan ya diserahkan ke pemerintah daerah. Itu juga bisa juga. Bisa seperti itu ya. Ya kan namanya ini kan kebijakannya kan nasional. Nah, cuman tadi ini kan harus dibahas di level kementerian supaya terjadi yang karena kebijakan ini kalau undang-undangnya berdasar dari kementerian ya. Betul. Ya. Seperti itu. Ya. Iya. Baik, menarik tadi bicara soal sekolah Bapak-Bapak sekalian, tapi kita juga, saya juga akan membahas hal-hal lain yang terkait dengan sejauh mana yang sudah dilakukan oleh kepemimpinan Pak Deddy sama Kang Bima selama ini, selain masalah pendidikan. Tadi kita juga sudah tahu banyak program-program yang sudah dilakukan. Tapi sedikit di hari kemerdekaan ini, saya juga ingin menyampaikan kepada Kang Deddy nih, sebagai pimpinan di Kota Bogor dengan Kang Bima, apa upaya yang sudah dilakukan selama hampir 5 tahun terhadap pembenahan transportasi? Karena itu salah satu juga untuk hak masyarakat untuk mendapatkan transportasi yang baik, dan masyarakat juga merasa dimerdekakan dengan transportasi yang ada. Bagaimana, Kang? Iya betul, jadi masyarakat transportasi itu dibagi dua. Ada pengguna dan ada pelaku usaha. Ya dua-duanya harus merdeka kan begitu kan. Di satu sisi sebetulnya pemerintah Kota Bogor sudah merancang sebuah konsep ya, BTOP namanya, Bogor Transportation Management ya, atau program BTOP ya, BTOP ya. Oh, BTOP. Itu sejak tahun kalau tidak salah sejak tahun 2016-an ya, 2014-2016. Nah di situ memang salah satu hal yang menjadi prioritas adalah konversi, rerouting dan reduksi angkot. Nah, konversi yang itu melahirkan bis kita itu. Nah, itulah salah satu yang kemudian berhasil digolkan adalah konversi. Ya. Nah, si konversi ini memang kembali sama dengan pendidikan. Belum sesuai rasionya. Nah, jadi kembali kepada rasio ya, Kang ya. Nah, jadi waktu saya masuk di tahun 2019, jumlah angkot ada di kisaran 3.318 angkot. 3.318 ya. angkot. Nah, tentu kalau kita bicara jumlah angkot yang sedemikian kita anggap banyak ya, kalau kita ukur dengan jumlah penduduk Kota Bogor yang hampir 1,2 juta jiwa, sebetulnya sedikit. Ya kan? Perbandingannya sedikit. 3.300 ya, dengan 1, sekian juta untuk transportasi publik. Nah, kemudian tentu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kondisi atau jumlah ruas jalan yang bisa dipenuhi gitu kan oleh kendaraan. Nah, inilah kemudian kita coba konversikan dulu rute mana yang angkotnya harus kita kurangi supaya beban volume di lalu lintasnya tidak terlalu berat. Nah, kita kemudian baru berhasil menyiapkan sekitar 49 buah bis yang bis kita. Jadi 49 kali 3. Berapa kan baru sedikit kan jumlah angkot yang direduksi dari 3 angkot itu menjadi 1 bis. Menjadi 1 bis itu kan jumlahnya sedikit. Nah, artinya kebijakan lainnya adalah bagaimana kita kemudian tidak lagi memperpanjang angkot yang masa berlakunya itu 10 tahun misalnya kan. Nah, tetapi kemudian muncullah pandemi COVID. Nah, di situ kemudian kita harus memikirkan bagaimana masyarakat yang juga terdampak, pelaku usaha yang tidak bisa mengkonversi, tidak bisa kemudian serta-merta dia mengganti 3 angkot ini menjadi bis, tetapi kemudian kita harus lebih melihat dari sisi humanismenya, pengelolaannya secara humanis ya. Nah, itu salah satu hal yang kemudian menjadi hambatan. Tetapi sampai dengan hari ini, alhamdulillah kita sudah bisa menggolkan sebuah sistem transportasi baru. Nah,
insya Allah di tahun ini atau paling lambat tahun depan, kita akan tambah sekitar 27 bis lagi untuk 2 koridor baru. Di mana itu? Koridornya itu di mungkin sekitar Batu Tulis ya, satu lagi mungkin yang lewat ke Surya Kencana dan sampai dengan misalnya 27 bis. 27 bis Berarti baru. itu bisa mengurangi berapa angkot? Ya, Kali tiga. Bagi 3 aja. Ya. Cuman tadi kita pun harus mengurangi angkot yang kadaluarsa, yang sudah tidak layak ya, tidak layak jalan, tidak laik jalan, dan juga mungkin sudah melewati batas waktu umur dari angkot yang sudah beroperasi. Nah kemudian hal-hal lain tentu antara lain ya, kita juga mencoba sekuat tenaga untuk menyelesaikan master plan pembangunan jalan-jalan baru di Kota Bogor. Misalnya R3 yang sudah dibangun sejak tahun 2009 baru berhasil kita buka di tahun 2019. Sejak dari 2009. 2019 alhamdulillah yang tadinya sudah jadi tidak bisa dilalui, kemudian baru akhirnya kita bisa koordinasikan untuk kita bisa buka. Nah, tahun ini atas dukungan dari DPRD juga kita mulai melaksanakan lanjutan pembebasan lahan untuk R3 sampai dengan batas Katulampa Sungai Ciliwung. Nah, kalau tahun ini berhasil sampai dengan Sungai Ciliwung, maka kita punya harapan nanti mengurangi beban jalan dari Ciawi sampai dengan Tajur ya, melewati daerah Kuntum ya. Kuntum itu di daerah Wangun ya, Wangun kemudian nanti tembus ke jalan R3. Dari situ. Nah, itu yang kita coba usahakan. Kemudian juga Bogor Inner Ring Road. Terakhir pembahasan itu tahun 2010. Saya coba untuk membuka lagi komunikasi dengan 7-8 pengembang untuk memberikan kontribusi lahan yang yang menjadi kewajiban. Dari 11,9 kilo, alhamdulillah sekarang kita sudah punya tabungan 7 kilo dari kontribusi pengembang. Bogor Inner Ring Road. Bogor Inner Ring Road. Kemudian Bogor Outer Ring Road misalnya, yang tadinya hanya berhenti sampai dengan Yunyi itu di daerah Kayu Manis ya. Salah Benda. Kita coba distribusikan kendaraan itu sampai dengan arah Bomang. Sampai ke arah menuju ke arah Parung supaya beban kendaraan tidak kemudian masuk semua ke dalam Kota Bogor. Jadi memang banyak hal yang kita perjuangkan ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan transportasi, bukan hanya tadi reduksi, rerouting dan konversi saja, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas jalan misalnya. Ya. Yang jadi prioritas sekarang adalah pengamanan ruang milik jalan misalnya. Yang tadinya belum ada kanstinnya, sekarang kita kanstinisasi. Supaya tidak diokupansi oleh masyarakat. Contoh misalnya Jalan Cilebut. Kemudian sekarang kita coba di Jalan Tumenggung Wiradirja sampai dengan ke arah Cimahpar misalnya kan. Dan titik-titik lain yang memang harus kita terus upayakan supaya terjadi kondisi yang lebih cair lah dibanding dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Oke, Kang Heri, bicara soal transportasi kan memang menjadi salah satu problematik ya di setiap kota, dan bahkan sampai sekarang tuh kayaknya jargon bahwa Kota Bogor tuh kota sejuta angkot itu masih melekat gitu ya. Tapi dengan berbagai upaya Pemkot yang dilakukan Kang Bima dengan Kang Deddy kan sudah mulai ada terobosan. Nah, peran dari DPRD sendiri untuk mewujudkan itu semua itu seperti apa saat ini? Nah, kita apresiasi ya, Pak Wali Kota, Pak Wakil sudah melakukan terobosan yang cukup luar biasa untuk menyelesaikan transportasi di Kota Bogor ini. Nah, termasuk stigma Kota Bogor sejuta angkot itu kan lambat laun juga sudah mulai terkikis. Ya, di Kota Bogor ini ya. Karena orang sekarang pilihan bertransportasi itu udah bermacam-macam ya. Sekarang orang dijemput ya pakai Gojek ya, Grab gitu dijemput masyarakat ya. Betul. Sebenarnya tidak ada kendala orang bertransportasi. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya pemerintah dan DPRD juga tidak alergi terhadap
angkot ya, tidak alergi. Sepanjang pengusaha angkot ini juga melakukan transformasi. Ini kan kita bicara kemerdekaan ya. Jadi kemerdekaan berusaha di bidang transportasi tahun 90 jangan dibawa ke tahun 2023. Dulu ngetem di jalan penduduknya cuma 150.000. Ya nggak Pak Deddy? Jadi bebas. Jadi tidak terlihat ya, artinya. Jadi bebas-bebas saja. Jadi kemacetan pun tidak terlihat ya. Perilakunya harus dirubah. Seperti gini, kita di sini bebas ngerokok, bebas jalan-jalan sambil bawa makanan. Coba di Singapura, berubah semua perilakunya. Kita bawa makanan nggak boleh, ngerokok sembarang tempat nggak boleh. Karena konteksnya sudah beda, lingkungannya sudah beda. Jadi kalau misalnya perilaku pengusaha transportasi tahun 90 itu berubah di tahun 2003 dengan disiplin tinggi, saya yakin pemerintah Kota Bogor juga akan senang-senang saja. Jadi kadang-kadang nurunin penumpang, yang tertib kan bis kita, nurunin penumpang di halte dan just and time kan, mereka nggak ngetem gitu kan. Tertibnya karena memang dikelola itu. Ya dikelola, ini kan ada pengusahanya juga, harusnya juga mengikuti dong, makanya perilaku itu diikuti. Perilaku tahun 90-an jangan dibawa di tahun 2023. Padahal yang supir tahun 90 sekarang udah berbeda juga ya. Iya, perilakunya jangan diikuti. Ya walaupun berbeda, kan perilakunya sama. Ini kan kehidupan ini kan terus bertransformasi. Yang tadi kita bicara soal koran berubah menjadi online itu kan bertransformasi. Termasuk perilaku pengendara juga bertransformasi. Sekarang ketika kita menghadapi demo yang diprotes oleh angkot, bukan saja bis kita. Tapi kenapa yang disalahkan angkot? Bukan online. Online kan jumlahnya banyak juga kan. Gitu kan. Tapi kan online ini kan lebih tertib gitu loh. Artinya rata-rata masyarakat yang mau naik di online itu misalnya parkirnya di rumah. Misalnya saya di sini di kantor ini kan. Dia jemputnya masuk ke nggak kelihatan, nggak di tengah jalan. Gitu. Terus diantrinya di sampai ke rumah gitu. Jadi relatif tertib seperti mobil pribadi gitu kan. Nah, saya yakin kalau misalnya itu mau diikuti perilakunya juga, berubah, bertransformasi, disiplinnya juga, itu bagian dari aset pembangunan juga di bidang artinya begini, Kang Heri, bahwa ketika perilaku itu baik, ya kan, angkot ini juga sebenarnya bisa baik dan tidak perlu dikurangi. Aset. Itu aset besar. Tapi kan masalahnya ini harus ada pengurangan. Tapi kan didistribusikan. Wilayah Bogor ini kan luas. Nah, problem yang kedua, Mas Heri, Kang Widi ya. Jadi ada angkot biru ya. Yang dari kabupaten. Nah, kan tadi saya bilang, dulu waktu saya masuk ke Bogor 3.318. Hari ini mungkin tinggal 2.000-an lah ya. Ada yang konversi, reduksi, sama rerouting. Bahkan sampai Desember yang saya lihat di informasi 1.500 akan sampai Desember akan tinggal. Ya, itulah makanya itu kan target kita. Cuma jangan lupa angkot dari luar kota Bogor ya, jumlahnya 6.000 loh. Ya, jumlahnya 6.000 dan izin dikeluarkan oleh siapa? Oleh provinsi. Itu masalahnya. Kang Heri sama teman-temannya nggak bisa melakukan upaya kami sudah juga melakukan dialog ya dengan gubernur, dengan kepala dinas provinsi. Cuman kan mungkin mereka juga tidak serta-merta bisa mengakomodir lah permintaan kita. Tetapi contoh ya di Jalan Raya Tajur sampai Ciawi, bayangkan dari Cibeduk lewat situ, dari Cisarua lewat situ juga, dari Parungkuda lewat situ juga, belum lagi R300 Sukabumi, R300 Cianjur, semua lewat situ. Nah, dari mana izinnya? Dari provinsi. Dari Gunung Putri juga. Sama. Jadi contoh dari Gunung Putri Cibinong sampai dengan ke Pasar Anyar, bayangkan. Gimana? Ya gimana kita nggak oversupply kan gitu kan? Nah, itu juga harus dipikirkan. Tapi ini kan masalahnya masalah kewenangan pemerintahan nih. Kita ada angka huguhnya ya, ada etikanya, kita minta, kita bermohon dan seterusnya ya. Tadi seperti SMA tadi kan, transportasi juga sama. Sama ya. Gitu. Pak Anwar bicara soal kewenangan dan bicara ini akan menjadi tumpang tindih ya. Gimana Pak Anwar ngelihat
menyikapinya ini? Karena memang di satu sisi problematik bagi Kota Bogor juga ya, ketika ternyata kebijakannya ada di provinsi. Kalau sudah menyangkut transportasi antar daerah kan sebenarnya itu akan terkait dengan kebijakan provinsi. Cuma ya lagi-lagi sebenarnya kan memang komunikasi yang intens ini kan maksud saya itu tidak berarti bahwa tidak berubah ya kebijakan. Tidak ada kebijakan tidak kemudian mengakomodir kepentingan daerah gitu ya. Kecuali kalau kita memang tidak menutup komunikasi juga ke sana. Karena memang ya kalau antar daerah berarti harus ada keterlibatan provinsi. Nah, cuma memang ya menurut saya ada beberapa trik juga sih yang perlu dipikirkan. Misalnya tadi kalau saya sih saya senang kalau bis kita, Pak. Saya salah satu pengguna. Bapak pengguna bis kita ya? Iya, bis kita. Apa Pak yang Bapak sejak lama saya menggunakan bis kita ke stasiun, dari kantor saya ke stasiun. Dan itu nyaman. Enak berarti. Nyaman. Bukan karena gratisnya, Pak, tapi memang nyaman. Nyaman. Nah, dan sekarang sudah berbayar belum? Berbayar 4.000. Ya, tapi Bapak masih naik? Masih saya menggunakan. Nah, tapi tadi angkot-angkot ini juga menurut saya mungkin tidak bisa juga dianggap sebagai enemy gitu ya. Kalau saya di masyarakat, saya akan nyaman kalau misalnya angkotnya lebih bagus gitu ya. Ber-AC gitu. Bisa juga ber-AC, tapi mungkin juga di dalamnya nyaman gitu ya. Kita nyaman, tidak terlalu panas gitu ya. Meskipun ukurannya tidak sebesar bis kita. Ada musiknya. Ada. Kalau musiknya mungkin musik Sunda, ada musik dari Pengamen. Iya. Sebenarnya contoh di Jakarta juga cukup bagus menurut saya. Yang bis kecil itu Jack Linko, kita pakai ini aja, pakai kartu bisa naik. Dan itu bisnya kecil. Di beberapa tempat ada yang kecil. Tidak semua bis besar kan kalau di Jakarta. Ada bis kecil yang orang bisa nyaman dan penampilannya bagus. Tampilan mobilnya bagus. Artinya Pak Anwar setuju, Kak? Artinya Pak Anwar, saya mengambil sebuah inisiatif dari Pak Anwar bahwa angkot masih bisa harus dipertahankan, Saya pikir mungkin untuk sementara juga tidak bisa kita langsung menghapus gitu ya. Langsung menghapus, tapi karena ada resistensi juga, ada pengusaha juga, ada juga orang-orang yang bekerja di situ gitu ya. Mungkin tidak tadi jumlahnya cukup dan sangat banyak sebenarnya. Ada 3.000-an dan 6.000-an dari kabupaten. Nah, kalau dari kabupaten ini kan mungkin caranya adalah banyak juga yang membuat terminal ini, Pak, terminal antar kota. Jadi dari terminal di perbatasan itu. Dan itu sudah ada, Pak ya? Iya, tapi juga ada persoalan juga yang muncul. Jadi begini, jadi memang kan di dalam teori transportasi itu ada istilah first mile. Jadi orang itu naik kendaraan umum, kalau bisa jangan lebih dari 2 kali dengan nilai biaya yang murah kan gitu kan. Nah, misalnya dari Cibinong, kenapa bisa tembus sampai Pasar Anyar kan gitu kan? Kayak biar sekaligus ya. Sekali doang. Kalau buat konsumen itu bagus gitu kan. Iya, buat konsumen. Tetapi dalam pemikiran pemerintah antar wilayah, kita kan berkeinginannya gini, begitu masuk wilayah Kota Bogor, ganti transportasi dong di Ciluwer misalnya kan. Nah buat pemerintah mungkin akan kemudian melindungi satu sisi pengusaha lokal Kota Bogor. Nah yang dari luar Kota Bogor hanya cukup sampai Ciluwer saja. Cuman untuk konsumen dia kan berkali-kali kan dari Cibinong dia turun di situ, dia ganti lagi. Kemudian nanti mungkin dia kan mungkin tujuannya sampai dengan ke Pasar Anyar, dia mendekatkan ke alun-alun naik kereta api sampai Jakarta kan. Nah itu yang kita pikirkan juga. Jadi sebetulnya permasalahannya adalah bagaimana kemudian misalnya Kabupaten Bogor juga mengadopsi program BTS supaya ada kesinambungan, ada konektivitas ya antara kendaraan, ya supaya tadi jumlahnya jangan yang kecil-kecil banyak, tapi cukup 1-2 tapi memadai jumlahnya kan gitu kan, untuk menampung orang lebih banyak sehingga kepadatan lalu lintas di kota tidak terlalu terbebani. Nah contohnya yang Cisarua dan juga misalnya Cibeduk dan lain-lain, ngetemnya kan di depan PDAM kan? Iya di situ kan. Betul. Contoh begitu kan, jumlahnya kan lebih banyak daripada yang hijau. Nah kan pengendaliannya agak sulit karena jumlahnya banyak. Nah sementara
perizinannya bukan dari kita kan gitu kan. Itu problem perkotaan ya yang ada di kita. Demikian juga jalan. Jalan itu ada jalan kota, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Jadi kalau masyarakat taunya ada jalan bolong, wali kota dimarahin aja kan gitu kan. Padahal itu jalan nasional. Kalau kita intervensi pakai anggaran kita, kan secara hukum salah. Tapi kadang-kadang akhirnya kita mau tidak mau melakukan itu supaya masyarakat nyaman. Padahal bukan kewenangan kita. Kalau kita nunggu lagi, minta ke pusat untuk dilakukan penambalan jalan, perbaikan jalan, mau berapa lama? Padahal anggarannya nggak ada untuk itu ya Pak? Ya paling nggak kan tadi ya lah, kita mencari alternatif, inovasi bagaimana kemudian masyarakat bisa nyaman. Jadi persoalan-persoalan ini masih ada. Jadi masyarakat sih sudah merdeka, masyarakat mau ngomong apa aja udah merdeka. Jalan bolong, wali kota salah kan gitu kan. Bisa WA. Ya bisa WA, bisa segala macam. Cuman yang belum merdeka tuh pemerintahnya. Wakil rakyat tidak aspiratif gitu ya. Iya. Jadi ya masyarakat hanya menilai Bebas marahin wakil rakyat kok. Ya. Wakil rakyat dimarahin juga. Gitu kan sama. Jadi Jam memang, berapapun. seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya masyarakat sudah merdeka. Merdeka Sudah sudah merdeka. sangat. Meskipun pada pelaksananya masih ada keluhan-keluhan seperti itu ya. Itu merdeka juga keluhan itu. Merdeka itu salah satu bentuk keluhan. Kalau nggak merdeka nggak bisa mengeluh. Iya. Oh gitu. Iya, betul. Bisa aja. Termasuk ketika ratusan sopir angkot mendatangi DPR itu salah satu bentuk merdekaan juga. Iya. Karena mereka protes kan soal Kalau negaranya represif mana mungkin, ya kan? Sekarang kan bebas. seperti itu. Nah, selama tadi sopan santun, etika kan begitu kan? Dalam menyampaikan Dalam pendapatnya menyampaikan seperti itu ya. kritik, ya namanya kan kita berusaha semua kan? Ya itu inilah apa namanya persoalan yang harus kita hadapi bersama. Oke. Ke materi berikutnya saya mau bicara soal transportasi kan. Ya kan. Apakah sudah merdeka juga transportasi di infrastruktur. Infrastruktur di Kota Bogor juga apa sudah merdeka? Apakah masyarakat Kota Bogor sudah merasakan betul infrastruktur yang mereka bayar dari pajak yang mereka keluarkan? Seperti itu. Ya. Nah, mungkin dari kacamata Kang Heri juga bisa menilai apakah sejalan dengan nanti apa yang disampaikan sama Kang Heri atau tidak. Ya pasti ya infrastruktur dasar menjadi perhatian ya. Iya. Bagaimana masyarakat bisa mengakses air minum misalnya. Itu kan jadi prioritas kita. Betul. Salah satu contoh ya. Kemudian jalan juga sama. Kemudian juga infrastruktur di bidang kesehatan sama juga. Ya. Mungkin hanya Indonesia yang punya puskesmas gitu kan. Kalau di luar negeri kan nggak ada, yang ada ya rumah sakit dan klinik saja. Iya, betul. Nah, di Indonesia, di Kota Bogor termasuk salah satu kota yang begitu memperhatikan bagaimana pelayanan kesehatan itu sampai dengan pelosok, mendekatkan diri kepada masyarakat. Posyandu. Ya, termasuk posyandu, posbindu dan lain sebagainya. Dan jumlahnya juga cukup besar di situ. Betul. Nah, jadi sejauh ini tentu itu menjadi perhatian. Termasuk juga aksesabilitas masyarakat. Mau dia berjalan kaki, mau dia kemudian menikmati taman, keindahan kota dan sebagainya, kan menjadi perhatian juga. Ya, jadi itu tentu kalau infrastruktur saya pikir masyarakat Kota Bogor sudah bisa menikmati jauh. Sudah merdeka lah ya. Olahraga sekarang di mana-mana sudah ada gelanggang olahraga masyarakat. Dan kita tambah terus. Jadi mungkin masih ada hal-hal yang masih kurang, tetapi dari langkah-langkah yang sudah diambil ini sudah mendekatkan diri pada titik ideal lah di masyarakat. Orang sekarang tidak perlu naik apa-apa ya, mau jalan kaki kalau kuat, sebogor itu mungkin sudah pedestrian sudah mencapai lebih dari 27 kilo. Sekota Bogor? Sekota Bogor yang terkoneksi ya. Terkoneksi nyambung. Kalau kuat ya. Jadi orang ke Bogor nggak harus naik kendaraan pribadi loh. Cukup naik KRL, berhenti di alun-alun, jalan kaki mau kemana. Bisa diakses dengan jalan kaki melalui pedestrian. Ya tentu ada yang kualitasnya bagus, ada yang sedang, ada yang mungkin masih harus perbaiki. Dan terus kita tingkatkan terus kualitasnya. Termasuk yang sekarang sedang kita jajaki adalah penurunan kabel atas ya di Jalan Ahmad Yani. Nah, bekerja sama dengan Abjatel untuk menurunkan kabel atas supaya masuk di dalam tanah, di dalam ducting
sehingga tidak lagi merusak pemandangan, Yeah. tidak lagi membahayakan kepada pengguna jalan. Nah, ini hal-hal yang kemudian sudah dimulai dan mungkin ke depan ratusan kilo harus kita siapkan untuk pengembangan sistem apa namanya utilitas kota yang baik ya ke depan. Jadi memang pembangunan itu kan ada dua, pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia. Yeah. Nah, ada juga yang kemudian saling berhimpitan. Infrastruktur dinikmati manusia dan kemudian meningkatkan kualitas manusia. Kualitas manusia. Ya. Kang Heri sepakat dengan infrastruktur yang tadi kata Kang Diri sebenarnya sudah memadai, sudah terkoneksi, bahkan kalau kita mau jalan 27 kilo itu sudah terpenuhi. Ya, sudah saya pikir hanya di Indonesia ya, ya khususnya Kota Bogor ya, yang rakyat itu turut menentukan anggaran ya, lewat mana? Lewat musrembang. Ini jalannya rusak, saya pengen jalan ini dibangun, hanya di Indonesia saja. Dan itu kalau nggak kita bangunkan, teriak mereka. Sehingga itulah kemerdekaan dalam bidang infrastruktur. Apa saja, selalu rakyat yang menentukan gitu. Dan DPRD ini kan menentukan kebijakan kan sebagian besar dari suara rakyat, suara aspirasi mereka. Karena ini juga bagian dari proses demokrasi, keterpilihan dari kepala daerah dan juga DPRD itu kan berdasarkan suara mereka. Kalau suara rakyat tidak diikuti, rata-rata mereka melawan, melawan kita dalam bentuk tidak akan memilih kita gitu. Sehingga cenderung ibaratnya yang punya anggaran dewan tapi eksekutornya eksekutif. Sepertinya dewan itu takut sama rakyat, diperintah-perintah terus, suruh bangun ini, pasang lampu, pasang ini, nurut. Tapi kita perintah lagi ke eksekutif. Jadi pada akhirnya nanti ke eksekutif juga. Karena rakyat kan wakilnya. Iya. Jadi tetap diperintah juga pada akhirnya. Karena rakyat nggak berani ke eksekutif. Ke kepala dinas jauh gitu. Iya, akhirnya seperti itu. Iya. Jadi kita yang diperintah-perintah gitu. Itulah kemerdekaan. Iya. Saya setiap hari didatangi oleh konstituen. Berteriak, jalan saya bolong, gang saya bolong, lampu belum nyala. Selalu kita fasilitasi mereka. Dan itu lampu mati kita fasilitasi, besok udah nyala. Lampu belum terpasang kita fasilitasi, langsung nyala sesuai keinginan mereka. Itu bagian dari kemerdekaan infrastruktur yang bisa mereka nikmati. Kalau nggak merdeka, nggak mungkin mereka bisa menentukan arah pembangunan ini. Rakyat loh bisa menentukan uang APBD ini diapain. Saya butuh lapangan sepak bola. Dia yang meminta, kita bangunkan. Meskipun masih banyak keluhan ya. Iya, masalah kurang dan plus minus itu pasti ada. Yang sempurna itu kan hanya milik Allah. Bagaimana Pak Anwar aja? Terakhir dari Pak Anwar lah untuk menyimpulkan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak ini sudah memenuhi dari harapan masyarakat atau belum? Kalau saya ada dua ya, saya melihat ya dan juga melihat di kebijakan pemerintah daerah. Pernah beberapa waktu lalu kami menganalisis RPJMD dan capaiannya. Yang belum terpenuhi itu adalah jalur hijau sebenarnya ya. Sebenarnya kan mandatorinya adalah 30%. Dari luas wilayah itu harus ada ruang hijau. Nah, tadi betul kalau kita mau jalan, mungkin sudah mau keliling jalan kaki, oke, mungkin sudah bisa jalan. Tapi prasyarat orang untuk bisa jalan dengan enak itu adalah ketika tidak panas gitu ya. Banyak orang merasakan Bogor ini semakin kemari semakin terasa panas gitu ya. Kemana dinginnya dulu? Nah itu. Apakah karena pohonnya penyujuknya sudah sudah berkurang seperti itu? Nah sehingga sebenarnya penting memang untuk kembali itu memenuhi jalur hijau itu ya, tidak hanya di seputaran Istana Bogor gitu ya, tapi juga di spot-spot lain dan mungkin di beberapa di jalur-jalur jalan itu perlu untuk kemudian pohon-pohon itu dipelihara ataukah diganti yang sudah ini. Ada yang ditebang tapi tidak diganti itu kan jadi ini. Nah itu yang pertama. Kedua soal saluran air menurut saya. Ini yang Bogor ini saya dulunya tidak di Bogor, tapi ketika saya di Bogor orang mengatakan bahwa Bogor itu kota hujan. Saya tidak kemudian bertoleransi ketika hujan tidak melakukan aktivitas. Saya harus beraktivitas. Karena ini untuk kota hujan, sudah kota hujan.
caranya itu ya harus kita menyiapin, kalau naik motor kita harus nyiapin jas hujan, kalau ini jalan kaki harus nyiapin payung. Yang pasti kita harus beraktivitas. Nah, yang biasa terkendala adalah ketika hujannya deras, air tergenang, susah kita. Memang akan tidak lama kemudian akan ini, tapi pada saat hujan itu airnya akan tergenang dan kadang sampai di batas betis kita. Nah, saya lihat di saluran air itu ada kadang mampet, kadang tidak terlalu efektif membawa air masuk ke saluran air. Ini aspirasi ya? Iya, iya. Dan juga begini, saya melihat sebenarnya begini, ada data apa benar, tapi ini pengamatan saya ya di masyarakat Bogor itu kadang tidak merasa penting ada saluran air di beberapa pemukiman, karena memang mungkin karena topografi air cepat. Nah, tapi semakin ke sini karena banyak perumahan juga, akhirnya terasa air itu tertahan. Saya mendapatkan kasus, tapi itu di agak-agak pinggir, di daerah Ciamas, agak pinggir di perbatasan. Itu karena ada perumahan, akhirnya yang kebanjiran itu adalah rumahnya penduduk. Dulunya tidak, karena ada saluran air. Ketika ada perumahan, saluran air tertutup. Akhirnya air lari ke rumah penduduk. Masalah drainase ya berarti. Iya. Memang cepat airnya, tapi masuk dulu di rumah penduduk. Nah, ini yang menurut saya ini perlu dipikirkan ke depan. Memang masyarakat tidak merasa penting ada saluran air, tapi ini harus kita pikirkan di public space itu mesti ada. Baik. Terima kasih. Dua itu. Ya, terima kasih Kang Deddy Rahim, Wakil Wali Kota Bogor, Kang Heri Cahyono. Terima kasih Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor. Terima kasih Bapak-bapak semua atas pencerahan di hari ini di ulang tahun Hari Kemerdekaan RI ke-78. Kita banyak menemukan insight-insight dan semoga apa yang sudah direncanakan oleh pemerintahan Kang Deddy nama Kang Bima akan kembali berjalan dan di sisa waktu pemerintahan juga akan tercapai tadi. Dan juga tentunya dukungan dari bapak-bapak wakil rakyat ini. Karena tambah dukungan bapak-bapak. Jangan lupa hasil survei terakhir ya, kepuasan masyarakat terhadap 80% kan? 83% ya. 83%. 83% kepuasan nih. Ya. Baiklah. Mudah-mudahan kepuasan itu bisa bertanggungjawabkan ya. Jadi memang kita betul-betul 78 tahun dan Kota Bogor merasakan kemerdekaan yang memang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya warga Kota Bogor, tapi warga yang datang ke Kota Bogor. Baik, terima kasih Tribuners. Itu tadi perbincangan dalam program Live Kebangsaan Bogor Merdeka di YouTube Tribun News Bogor. Saya Widya Naldi pamit undur diri, saya kembalikan kepada host